Hai, kembali lagi bersama saya Jonas Silas di program kami di Indonesia Politik Riset dan Consulting dalam Political Literasi. Pada pagi ini saya sudah kehadiran lagi oleh eh, direktur kami, dosen kami yang seringlah membimbing kami dalam wacana akademik seputar politik. Nah, kali ini tapi sebelum kita lanjut nih membahas lebih jauh terkait apa yang akan kita bahas pada hari ini, saya mau nanya dulu gimana Pak kabar? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana, Jo? Sehat Pak. Kayaknya di Polsi banyak yang menanti kehadiran kembali nih Pak Leo Agustino. Beliau dosen di Untirta juga, mengajar pada eh, kebijakan publik seputar politik hari ini. Nah, Pak, hari ini kita membahas terkait partai politik nih Pak. Tapi kayaknya perlu kita batasin supaya tidak terlalu luas. Kita coba Baik. mau bahas seputar fungsi-fungsi partai politik. Sebenarnya ini bahasan umum, mungkin di tempat lain, di channel lain udah banyak yang mau bahas. Cuman kita perlu juga Pak, sebagai seorang Polster, sebagai seorang peneliti politik perlu juga menyampaikan perspektif kita terkait fungsi partai politik. Tapi sebelum ke hari ini kita coba review pada pemilu 2019 kemarin Pak. Pada 2019, 2014 kan ada satu fenomena yang ditinggalkan Pak, yang sampai hari ini melekat dalam dunia politik, itu soal polarisasi. Bagaimana pemilu ini bukan hanya melahirkan seorang pemimpin baru, tapi juga meninggalkan polarisasi dalam partai politik. Bahkan ini melekat dalam masyarakat terkait politik identitas. Gimana Pak, menurut pandangan Bapak nih sebagai dosen saya tuh? Ya, jadi terima kasih, Jo, udah kembali untuk menyemangati kawan-kawan ya, berdiskusi tentang hal yang mungkin oleh vlog lain atau YouTube lain juga sudah sering dibahas, tapi betul IPRC tentu punya perspektif sendiri terkait dengan fungsi bahkan pelembagaan partai politik, apalagi tahun depan 2024 kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Ada 2 pesta demokrasi. Pertama itu pemilihan legislatif, Betul Pak. termasuk juga presiden dan wakil presiden. Dan yang berikutnya ada pemilihan kepala daerah di bulan November. Tapi betul juga, Jo, bahwa di tahun 2014, 2019, gambaran politik kita itu bukan hanya melahirkan seorang pemimpin baru, tetapi juga menyisakan jejak negatif, Betul. yakni polarisasi politik. Nah, mungkin pertanyaannya di mana peran atau fungsi parpol sebetulnya? Itu pertanyaan yang saya tangkap ya dari Jonat. Karena kalau misalkan kita lihat fungsi parpol itu kan bukan hanya sekedar agregasi, politik, pendidikan politik, tetapi juga menjadi jembatan, wadah bagi perbedaan-perbedaan. Betul. Karena kalau misalkan kita lihat secara teoretikal, sebelum ada partai politik, sebetulnya orang berhimpun itu karena ada ikatan-ikatan darah. Orang berkumpul karena ada ikatan-ikatan ras. Ya. Orang berkumpul karena ada ikatan-ikatan kedaerahan. Nah, kedekatan-kedekatan ini tentu berbeda dengan fungsi partai politik yang kemudian bisa menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Jadi ada kawan dari Papua beragama Katolik gitu ya, bergabung di partai A, dan di partai A itu ada orang Jawa yang beragama Islam. Nah, ini kan ada patahan-patahan sosial yang bisa disatukan oleh identitas politik. Nah, seharusnya itu terjadi dalam konteks partai politik yang modern dan demokratik. Tetapi kalau di Indonesia justru perbedaan atau perbedaan sosial masyarakat itu justru diperkeras oleh kepentingan-kepentingan partai politik, sehingga 2014, 2019 polarisasi itu berjalan.
Terus, nah satu lagi Joe sebetulnya yang saya pikir juga perlu kita perhatikan bersama, memang politik aliran di Indonesia itu sebetulnya sudah mulai mengecil ya. Kan dulu Faith gitu membahas mengenai 5 politik aliran. Tetapi kalau misalkan kita lihat sekarang di Indonesia sebetulnya politik aliran itu atau politik aliran yang kemudian menjadi identitas itu saya lihat mengkristal ke dalam 3 kutub. Yang pertama misalkan politik identitas nasionalis dan religius. Ini ada di kita, sehingga tidak heran kalau misalkan partai politik juga kemudian terbelah menjadi politik nasionalis dan politik religius. Religiusnya terutama di Indonesia itu ya Islam. Dulu di awal-awal reformasi kita lihat ada partai Katolik, ada partai Protestan, dan ada BDS, Pak. Partai Damai Sejahtera. Nah itu kan menunjukkan bahwa memang identitas itu ada. Betul. Di Indonesia. Kemudian yang kedua saya melihat itu ada identitas Jawa dan luar Jawa. Jadi ini isu dipakai terus lah. Ya, ini antara Jakarta dan luar Jakarta. Makanya di awal-awal itu kan ada partai lokal ya, bahkan sekarang juga ada partai lokal di Aceh gitu ya. Yeah. Ini menunjukkan bahwa identitas lokal itu nggak bisa dihilangkan dalam konteks politik di Indonesia. Ada partai primordialisme ini, Pak. Ya, ini nggak bisa dihilangkan, dan kalau misalkan pemerintah tidak tegas, mungkin nanti Riau minta juga, Papua minta juga. Ini kan sangat mungkin karena memang wajahnya ada dan eksis sampai sekarang. Ini bisa kita lihat dari permohonan daerah otonom baru di Kementerian Dalam Negeri sebetulnya ya kemudian dihentikan untuk sementara. Tapi udah ada gambaran sampai kapan? Itu next topic lah ya. Kita bahas moratorium DOB ini lah ya. Ya baik. Nah terus yang ketiga itu saya lihat ada aliran politik antara kelas bawah dan kelas atas. Ya, saya lihat ada politik kelas di Indonesia masih ada yang mengidentifikasi politik kelas. Misalkan partai baru. Ya, partai-partai baru ini kan mengidentifikasi dirinya kelas menengah milenial. Dan kita lihat juga partai-partai di Indonesia berkecenderungan untuk mengidentifikasi dirinya ke kelas itu. Meskipun ada partai lama yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai kunci, misalkan. Nah, 3 klaster ini saya melihat identitas ini yang kemudian ada di Indonesia. Nah, tapi Joe, ini yang sebetulnya menurut hemat saya menjadi tidak sehat karena di dalam beberapa sumber literatur seharusnya identitas sosial, seperti yang saya sampaikan, agama, ras, itu kan identitas sosial, itu bisa dieliminir dengan adanya partai politik. Karena partai politik memerankan fungsi untuk meminimalisir identitas sosial, kemudian melahirkan apa yang kemudian kita sebut dengan identitas politik. Nah, di negara-negara maju itu identitas politik sudah lumrah. Di Amerika misalkan antara Republikan dengan Demokrat. Betul. Di sana itu tidak pernah, di Indonesia misalkan itu tidak, mungkin belum ya, tetapi sejauh ini tidak pernah ada minoritas yang kemudian menjadi presiden. Karena apa? Karena identitas sosial itu sangat menentukan pilihan warga terhadap calon. Nah, kalau gambaran saya di Amerika tadi dan juga di negara-negara demokrasi, ya partai politiknya sudah demokratik dan mapan, itu tak masalah. Misalkan Obama, minoritas sebetulnya
secara sosial, Pak. secara sosial Tetap punya sejarah sendiri. iya betul, punya sejarah kelam, kemudian secara identitas sosial sangat minoritas tapi bisa. Kenapa? Karena yang ditonjolkan bukan identitas sosialnya, tapi identitas politiknya, Bukan kesubuan. bukan kesukuannya, bukan primordialnya. Atau dulu ada presiden Katolik, ya sebagian besar kan presiden di Amerika itu Protestan ya, WSP kan, Enggak, Pak. itu kan yang sudah kita kenal secara. Betul, Pak. Bahkan sekarang Joe Biden ini Katolik. Iya. Katolik itu lebih minoritas berbandingkan Protestan, tapi terpilih juga. Nah kalau di kita mungkin itu nggak akan terjadi. Atau belum, Pak? Ya, Tapi kan gambaran partai politik hari ini kan sudah semakin terpola, Pak ya. Walaupun ada partai-partai baru. nah ini Joe, ini yang perlu kita pahami juga bahwa partai politik itu seharusnya mengalami evolusi ke arah yang lebih demokratik. Betul. Dia bisa menjadi partai kader sekaligus partai massa. Nah kalau di Indonesia justru nggak bergerak ke sana Jo, dia bergerak ke partai politik kartel atau ada yang menyebutnya catch all party. Jadi Catch all party. ya catch all party. Jadi partai politiknya menegasikan ideologi, menegasikan identitas politik, dan kemudian menjadi partai politik yang sangat pragmatis. Betul. Nah ini yang terjadi di Hari itu di partai. Indonesia. Nah sebetulnya kita belum bergerak ke arah partai politik yang betul-betul demokratik dan modern. Ini perlu ada kerja keras. Karena 4 jam juga, Pak. Perjalanan. Betul, karena kan kalau misalkan kita lihat partai politik di Indonesia yang demokratik itu ya lahir semenjak reformasi ini ada. Betul. Sebelum-sebelumnya kita lihat sejarah partai politik di kita ya di hegemoni, kontrol, gitu ya, Deparpolisasi. polarisasi. Tapi sekarang sudah mulai demokratik. Tapi ya itu tadi pertanyaan Jona tadi, bagaimana kemudian mereka bisa menjalankan fungsi dan peran. Ya, Pak. Betul. Ada satu lagi, Pak, soal fungsi yang mungkin bisa kita bahas. Tapi emang Pak kalau dengerin Bapak ini kebetulan karena dosen saya kayaknya lebih enak mendengar dibanding nge-host atau memandu jalannya diskusi, Pak. Tapi saya harus balik lagi. Sebenarnya kan dalam partai politik yang hari ini, Pak, itu kan adalah soal aktor. Betul. Soal pemimpin. Nah, memang partai politik selalu menghadirkan banyak aktor-aktor politik yang bisa jadi pemimpin-pemimpin di negara ini, Pak. Tapi bagaimana juga partai politik mengagregasi, Pak, aktor-aktor yang sebenarnya mereka non-parpol, cuman mereka eksis di masyarakat dalam legislatif ataupun dalam pemilihan eksekutif.